Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Dengan sejarah, manusia bisa mengetahui sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Setiap sejarah terdapat banyak peristiwa-peristiwa, begitupun dengan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cerita panjang tentang bagaimana menyampaikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman dengan kata-kata. Peristiwa penting dalam sejarah sastra juga bisa memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan sosial yang berlaku pada masing-masing periode. Nah, sejarah sastra memiliki banyak peristiwa penting yang telah terjadi. Untuk itu, dalam presentasi kali ini, saya Hilda sebagai moderator dan kedua rekan saya, Amelia Putri dan Putri Syashilda akan menjelaskan hal itu. Peristiwa penting dalam sejarah sastra yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu periode 1960 sampai 1970. Nah, terdapat 5 peristiwa penting pada periode ini. Yang pertama, manifestasi kebudayaan. Yang kedua, gerakan G30 SPKI. Yang ketiga, majalah Horizon. Yang keempat, angkatan 66. Dan yang terakhir adalah heboh sastra. Yang pertama, manifestasi kebudayaan. Transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin di Indonesia membawa perubahan besar dalam dunia sastra dan budaya. Manifesto Politik Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Manipol memperkuat pengaruh Partai Komunis Indonesia PKI dan organisasi terkait seperti Lekra dalam mengendalikan wacana budaya. Nah, ada upaya yang keras dari pemerintah dan Lekra untuk menekankan pemikiran dan karya yang tidak sejalan dengan ideologi resmi, seperti yang terjadi pada pengarang dan intelektual seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, Buya Hamka, dan Mokhtar Lubis. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia kebudayaan, di mana karya-karya dihancurkan atau dihambat karena alasan politik. Nah, seperti tuduhan plagiat terhadap Buya Hamka yang lebih terlihat sebagai upaya untuk menghancurkan reputasinya atau nama baiknya daripada untuk menegakkan keadilan. Nah, dengan adanya tekanan politik yang sangat kuat tersebut, terjadilah gerakan perlawanan dan manifestasi kebudayaan. Manifestasi kebudayaan itu menentang adanya dominan ideologi Lekra dan menekankan pentingnya otonomi seni. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI meliputi tragedi 1965. Tragedi 1965 adalah sebuah trilogi yang bermula di tahun 1965. Di antaranya adalah penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal dan seorang perwira pada malam 30 September. Yang kedua, pembunuhan 500 juta orang-orang PKI termasuk keluarga dan simpatisan. Kemudian yang ketiga adalah pembuangan 12.000 tahanan politik ke Pulau Buru. Nah, trilogi kejadian ini dianggap sebagai sebuah tragedi yang mengubah nasib para pengikut, simpatisan, dan keluarga PKI menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kejadian demi kejadian yang berkaitan dengan tragedi 1965 mengusik sisi kemanusiaan dari persoalan yang dimunculkan dalam karya sastra Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998. Nah, tragedi 1965 di dalam dunia sastra dimulai dengan munculnya 10 cerpen sepanjang tahun 1965 sampai 1970. Di antaranya Perempuan dan Anak-anaknya karya Gerson Poik tahun 1966, Bintang Maut karya Ki Panji Kusuman tahun 1967, dan Museum Gugur Kembali di Connecticut karya Umar Khayyam tahun 1969. Yang ketiga, majalah Horizon. Nah, majalah Horizon muncul pada tahun 1964, 1965, dan awal 1966. Nah, majalah Horizon ini memiliki dampak signifikan pada kehidupan politik dan kesusastraan Indonesia pada masa itu. Keberadaannya memberikan ruang bagi para seniman dan sastrawan yang sebelumnya terbatas untuk berkembang dan berekspresi. Salah satu momen penting dalam sejarah majalah ini adalah Deklarasi Angkatan 66 oleh HB Jasin yang muncul pada 2 Agustus 1966. Deklarasi ini memberikan pengantar untuk antropologi prosa dan puisi yang disusun oleh Jasin. Konsep angkatan ini memicu debat dan menjadi subjek perdebatan dalam sejarah sastra Indonesia. Dengan demikian, Horizon bukan hanya sebuah majalah sastra, tetapi juga menjadi wadah bagi perdebatan dan perkembangan pemikiran serta ekspresi seniman dan sastrawan Indonesia pada periode tersebut. Yang keempat adalah Angkatan 66.
Angkatan ini mencerminkan suasana politik yang kacau di Indonesia, terutama dengan meningkatnya pengaruh komunis pada waktu itu. Karya sastra yang dihasilkan selama periode Angkatan 66 lebih banyak berfokus pada keluhan terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi saat itu. Nah, hal ini mencerminkan respon intelektual terhadap situasi politik yang meresahkan, terutama terkait upaya PKI untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Angkatan 66 juga ditandai dengan pemberontakan intelektual dari para penyair, pengarang, dan cendekiawan yang menolak slogan-slogan yang dianggap melanggar moral. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi politik yang didominasi oleh kepentingan individu dan merusak mental dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, Angkatan 66 bukan hanya merupakan gerakan sastra, tetapi juga menjadi ekspresi perlawanan intelektual terhadap kondisi politik dan sosial yang memprihatinkan pada masa itu. Nah, peristiwa yang terakhir adalah heboh sastra. Kasus muatan cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin dalam majalah sastra pada tahun 1968 memicu kontroversi besar. Cerpen ini dianggap menghina Tuhan dan Nabi Muhammad oleh sekelompok masyarakat Islam di Sumatera Utara yang menyebabkan larangan peredaran majalah dan demonstrasi di kantor redaksi. Habib Jasin sebagai anggota redaksi majalah sastra menghadapi pengadilan karena tidak mau mengungkapkan identitas sebenarnya dari penulis cerpen tersebut. Pengadilan berlangsung dari 1969 hingga 1970 dan menarik perhatian publik karena ini adalah pertama kalinya sebuah karya sastra menjadi bahan perkara dengan tokoh penting sastra Indonesia Habib Jasin sebagai terdakwa. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai heboh sastra dan terdokumentasi dalam buku Pledoi Sastra Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung yang berisi rekaman persidangan, pembelaan Habib Jasin, serta artikel-artikel yang membela Habib Jasin, kemudian ditulis oleh berbagai penulis sastra terkemuka. Dengan demikian, kasus Langit Makin Mendung dan pengadilan Habib Jasin menjadi tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia, menyoroti konflik antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas agama dalam masyarakat. Nah, itulah tadi 5 peristiwa penting dalam sejarah sastra periode 1960 sampai 1970. Selanjutnya, tokoh-tokoh akan dijelaskan oleh Amelia Putri. Baiklah, di sini saya Amelia Putri akan melanjutkan presentasi mengenai tokoh-tokoh penting sejarah sastra periode 1960 sampai 1970. Yang pertama yaitu ada Habib Jasin, lahir pada 31 Juli 1917. Ia adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan muslim, dan kritikus sastra berdarah Gorontalo dan berkebangsaan Indonesia. Habib Jasin memiliki gelar adat Pulangga Gorontalo, yaitu Timolotinepa Wulito, yang berarti putra terbaik yang menguasai bahasa. Habib Jasin dikenal sebagai bapak kritik sastra Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia dengan kritiknya yang tajam, analisisnya yang mendalam, dan dedikasinya yang luar biasa. Ia juga merupakan editor yang berpengaruh dan antologis yang membantu memperkenalkan karya sastra Indonesia kepada publik yang lebih luas. Tokoh yang kedua yaitu ada Muchtar Lubis, seorang jurnalis dan novelis terkemuka Indonesia yang dikenal dengan karya jurnalistiknya yang kritis dan berani, serta novel-novelnya yang realistis dan mencerminkan realitas sosial politik Indonesia pada masanya. Lahir di Padang 7 Maret 1922 dan wafat di Jakarta 2 Juli 2004. Ia merupakan salah satu pendiri Surat Kabar Indonesia Raya dan majalah Sastra Horizon. Muchtar Lubis menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts, dan Anugerah Akademi Jakarta. Yang ketiga yaitu ada Taufik Ismail, seorang penyair, sastrawan, dan penerjemah terkemuka Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pelopor Angkatan 66. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935 dan wafat pada 10 Juni 2021 di Jakarta. Ia menghasilkan karya-karya seperti puisi, cerpen, esai, dan terjemahan yang syarat makna dan kritik sosial. Yang keempat yaitu Ahmad Tohari, seorang sastrawan budayawan terkemuka Indonesia yang dikenal sebagai maestro novel latar belakang budaya Jawa. Lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Bayumas, Jawa Tengah, 13 Juni 1948 dan wafat pada 14 Juli 2022, Purwokerto, Jawa Tengah. Yang kelima yaitu ada Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan terkemuka Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penulis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925 dan wafat pada 30 April 2006 di Jakarta.
Selanjutnya ada Arief Budiman, seorang aktivis, jurnalis, dan intelektual publik yang dihormati di Indonesia. Dia adalah salah satu pemimpin gerakan mahasiswa Angkatan 66 dan merupakan kritikus vokal rezim Orde Baru. Lahir pada 3 Januari 1941, Jakarta, wafat pada 23 April 2020. Arief Budiman meninggal dunia pada usia 79 tahun. Selanjutnya ada Hamsat Rangkuti, seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karyanya yang realistis dan kritis terhadap sosial. Dianggap sebagai salah satu mastero cerpen Indonesia, lahir pada 7 Mei 1943 dan meninggal dunia pada 26 Agustus 2018. Dan yang terakhir, Anjip Rosidi, seorang sastrawan Sunda yang terkenal dengan karyanya yang kaya dan beragam. Dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah sastra Sunda. Lahir pada 31 Januari 1938, Jawa Barat, dan meninggal pada 29 Juli pada usia 82 tahun. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kedua rekan saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya-karya sastra yang lahir pada tahun 1960 hingga 1970. Yang pertama ada novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Novel ini merupakan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di mana novel ini terbit pertama kali pada tahun 1939. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyck ini menggambarkan kisah cinta antara dua orang remaja yaitu Zainuddin dan Hayati yang kemudian jatuh cinta namun terhalang oleh aturan normal Minangkabau. Zainuddin merupakan seorang putra pendekar sultan asal Minangkabau dan Daeng Habibah perempuan asal Makassar. Sepeninggal ayahnya, Zainuddin menuntut ilmu di Minangkabau dan ingin melihat kampung halaman ayahnya. Namun kedatangan Zainuddin di Padang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Di Padang ia dianggap laki-laki tanpa suku dan diasingkan karena terlahir dari perempuan yang bukan orang Minang. Zainuddin kecewa dengan reaksi warga desa dan memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Zainuddin hendak meninggalkan tanah Minang, ia pun bertemu dengan seorang wanita Minang bernama Hayati. Kemudian keduanya jatuh cinta dan berhubungan. Namun sayangnya, keinginan Hayati untuk menikah digagalkan oleh ibu Hayati, yang tidak mau memberikan restunya kepada Zainuddin. Pasalnya, Zainuddin tidak diketahui asal-usulnya dan tidak mumpuni untuk menyandang Hayati dan berasal dari keluarga yang terpandang. Mengikuti keinginan keluarganya, Hayati memutuskan untuk menikah dengan pria terhormat dari suku yang sama dengan Aziz yang bertunangan dengannya. Novel ini merupakan novel yang terbit pada tahun 1939. Namun pada tahun 1960 hingga rentan 1970, novel ini kembali viral karena Buya Hamka dianggap sebagai plagiarisme di dalam novelnya. Selanjutnya ada Perempuan dan Anak-anaknya karya Gerson Pyo. Perempuan dan Anak-anaknya merupakan kumpulan cerita pendek yang dimuat di majalah Horizon dan Sastra pada tahun 1960 hingga 1970. 12 karya prosa yang dipilih di sini memberikan gambaran tentang periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa pertumpahan darah setelah 30 September 1965. Buku ini juga menjelaskan bagaimana memanfaatkan cerita rakyat sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan juga rasa hormat. Yang ketiga ada Angkatan 66, prosa dan puisi yang disusun oleh Habib Yasin. Buku ini merupakan antologi Angkatan 1966. Golongan 1966 lahir dari ketidakstabilan politik dalam masyarakat. Selain politik, dalam bidang sastra, ini juga menjadi ukuran nilai sastra, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang diungkapkan dalam karya seninya. Dalam dunia kreasi dan gagasan, berbagai seniman bertemu dalam kehidupan politik dan kehidupan sehari-hari. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit pada tahun 1960-an ini ditulis oleh Habib Yasin, yang kemudian dipilih dan dirangkai menjadi koleksi dengan kata pengantar penting. Buku ini bukan sekedar catatan sebuah karya sastra, namun juga catatan sosial yang lebih jelas dari sekedar arsip statistik yang dingin, formal, dan juga steril. Yang keempat ada Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Buku ini berisi kumpulan puisi karya Taufik Ismail yang ditulis pada tahun 1966. Kumpulan puisinya antara lain Tirani dan Benteng. Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Puisinya juga memuat kritik terhadap Orde Baru. Kumpulan puisi Taufik Ismail, yaitu Malu Aku Jadi Orang Indonesia atau yang biasa disebut dengan Majoy, merupakan catatan emosional pada masa ketidakstabilan politik dan sikap masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada Cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin.
Langit Makin Mendung merupakan cerpen karya Ki Panji Kusmin yang dimuat pada majalah sastra edisi Agustus 1968. Cerita Langit Makin Mendung sebenarnya mengangkat tema kritis sosial di Indonesia, yang mana 90% penduduknya beragama Islam dan tindakan yang melanggar aturan agama tengah menarik perhatian pada masa itu. Langit Makin Mendung dinyatakan sebagai cerpen terlarang. Oleh karena itu, cerpen ini tidak pernah diterbitkan sebagai cerpen yang dicetak secara massal. Cerpen karya Ki Panji Kusmin ini menuai protes di kalangan umat Islam khususnya pada Sumatera Utara. Cerpen tersebut dianggap menyinggung karena meniru Tuhan dan Nabi Muhammad SAW serta merendahkan keimanan Islam. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1968, Ki Panji Kusmin mencabut cerpen tersebut dengan alasan menganggapnya tidak ada. Penulis menarik cerpen tersebut dari majalah sastra Horizon, namun dalam hal ini Habib Yasin tetap menjaga etika jurnalistik dengan merahasiakan identitas penulis cerpen Langit Makin Mendung di pengadilan. Nah, itulah tadi presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air.